Kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya, kakak-kakak Siap. hebat, kakak-kakak yang bisa merubah paradigma PJOK menjadi lebih baik untuk kedepannya. Baiklah kakak-kakak, untuk sesi tatap maya kita pada siang hari ini, kita hanya 1 JP ya kakak-kakak, 40 menit. Jadi di sini kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa supaya diberikan kekuatan kesehatan dan keselamatan. Boleh, Kak Iwan, pimpin doanya Kak Iwan. Oke Kak Aris, terima kasih atas waktunya Kak Aris. Baiklah kakak-kakak semuanya, sebelum memulai kegiatan Zoom kita pada hari ini, agar jadi hasil yang terbaik pada akhir ini, marilah kita berdoa. Karis. Oke. Terima kasih Kak Iwan yang sudah berkenan menjadi volunteer untuk memimpin doa kita pada sesi kita hari ini. Baiklah kakak-kakak, izin untuk men-share screen. Nampak kakak-kakak? Ini nampak Kak Usna? Oke. Mantap Karis, lagi nampak. Oke, siap. Baiklah kakak-kakak, di sini di modul 1.1 ini kita mempelajari tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK. Tatap maya 3, kuatkan pemahaman. Lanjut. Baiklah kakak-kakak, tidak bosan-bosannya saya mau katakan atau bilang kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Lanjut. Tujuan luasnya di sini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan kita yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi di sini kakak-kakak, kita sebagai guru PJOK harus bersikap reflektif terhadap peserta didik kita kakak-kakak, sehingga peserta didik kita itu tahu arahnya kemana. Kitalah yang bisa menuntun dia. Kalau di bidang olahraga, kitalah yang tahu bagaimana potensi anak-anak kita di sekolah kita masing-masing. Lanjut, tujuan capaian pembelajaran khusus atau modulnya. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Nomor 2, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Lanjut kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah
peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agendanya analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Lanjut kakak-kakak, di sini kakak-kakak semuanya, di sini ada gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nomor 2-nya, bagaimana perasaan selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, jadi ini kakak-kakak ada 6 pertanyaan yang bisa kakak-kakak lihat. Di sini kakak-kakak nanti menuliskan jawabannya di link Jamboard ya kakak-kakak. Jadi link Jamboard sebentar saya share dulu ke Bentar ya kak. Itu kakak-kakak semua ada di link kita ya kakak-kakak. Boleh kakak-kakak klik linknya. Setelah itu di situ ada tampil 6 slide dengan satu slide satu pertanyaan. Di situ kakak-kakak menulis jawabannya kakak-kakak per slide-nya. Kita klik.
Kak Usna pakai HP, Kak Usna? Izin Kak Aris, saya juga pakai HP Kak Aris. Jauh dari rumah. Dia dari rumah. Ya. Kalau pakai HP, Selama ini Zoom pakai HP terus, laptopnya nggak ada. nggak apa-apa Kak Usna. Mudah-mudahan kita doakan Kak Usna beli laptop baru. Amin. Amin. Alai laptop cie. Di bawah ada nak gadi kuliah lo ba alai. Paso nak gadi makai lai. Itulah resiko orang tua anak Kak Usna. Padahal awak Iya, para iya. dulu sahabatnya yo nak. Iya. Nggak apa-apa Kak Usna. Alai. Iko anak-anak dia ketek lo kok mah. Kalau lah kadang lah tak Kak Usna lo kok mah. Yang capek nak kadang anak Garis. Betul dia jamin bola kau. Kan bisa kan di HP kan bisa buka Jamboard kan? Bisa, salah kamu kok kan pakai HP. Lu Iya, pernah iya, nggak yang iya. beli laptop dah? Link yang dikirim Kak Aris tadi nak sobok dah. Hah? Nggak sobo ada kawan di Di mana letaknya tuh Kak Usna kalau di HP? Alam masuk link jambornya. Link Jamboard tadi masuk, cuman pas nak doa klik langsung doh. Nak tahu di mana letak le chat aja nak nampak doh di kalau di HP kau. Di bawah kan ada Ada. titik tiga. Lalu ada Ada. visual kayaknya udah di Ya, dalam pesan. tampilan teks tuh, Bel. Pesan dalam panggilan. Kau Usna. Ada. Kau Usna. Kau Oh, Usna PC. ala buka Jamboard kan, kok? Oh, ada Kusna, ada Kusna. Di matanya. Yang kini lu Anda buka jambor dah. Oh, kalau di HP klik aja link tuh Kusna beko tipe ke jambornya tuh. Lalu Nah, nampak apanya? Linknya. Linknya. Oke, oke, Ulang oke. kirim ya. Oke, oke, Coba siap. ulang kirim ya. Oke, siap Kau Usna. Siap bisa Karis. Bisa Kak Iwan? Bisa. Oke. Coba. Itu Kau Usna, sudah dikirim lagi ke Usna. Oke, terima kasih. Lah nampak. Ini ada yang keluar tadi, Mang. Oh iya. Sengaja pencet keluar udah masuk lagi jadi makanya nggak ada. Oke, nggak apa-apa Kak Usna. Iya bang, ini sedang nonton main HP. Tuh kajiannya dia kan.
Boleh kakak-kakak yang baru bergabung atau mungkin siap makan atau gimana, itu ada link di Jamboard ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa menulis jawabannya di Jamboard kakak-kakak. Kak Sep, bisa masuk ke Jamboard Kak Sep? Karamat, bisa kan masuk ke Jamboard Karamat? Bentar Kak Aris, baru dihidupin laptopnya nih. Oke, siap Karamat. Tadi pakai HP. Belum ada jambornya. Sudah bisa Karamat? Udah nampak. Di situ ada 6 slide ya kakak-kakak. Ikut. Gimana Kak Usna? Ada kendala Kak Usna? Enter surangnya. Oh, Kayaknya error HP-nya. Izin keluar sebentar dulu. oke. Ini jawaban pertama Kak Usna udah ngirim nih. Iya, sedang mengetik. Langsung selesai. Oh, iya. Biasa Kak Usna. Gak apa-apa Kak Usna. Muncul seorang aja ya. Gak apa-apa Kak Usna. Kan?
Karamat, udah nulis jawabannya Karamat? Udah ngirim? Belum Karis. Oh, belum ya.
Halo Kawit. Sehat Kawit? Halo, assalamualaikum. Maaf, Aris baru sampai di rumah baru tadi lagi Oh, bekerjaan di jalan. iya Pulangnya nah, enggak cocok jadwal nggak apa-apa terburu-buru. Kawit. Heeh. Untuk mengingatkan Kawit itu ada di link Jamber Kawit, ada 6 pertanyaan. Boleh Kawit isi di link tersebut Kawit. Iya. Santai Kawit. Maaf Kak Aris, Aman. maaf benar. Iya, nggak apa-apa Kawit, aman itu. Tapi Oke, terima kasih. sesuai kesepakatan kelas kita, kalau hal-hal ya mungkin emang agak telat nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nggak ada Kawit Enggak mencogok. absen. Iya. Oke Kawit. Oke, izin off kamera sebentar yo Kak Aris, Kak Fasil. Oke, Sebentar. oke siap Kawit. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, siap Kak Ramel.
Gimana kakak-kakak? Baru 4 orang nih kakak-kakak yang ngirim di Jambor. Kak Usna, Kak Roni, Kak Iwan di Jambor. Premnya Kak Iwan, Kak Usna, Kak Rahmat, Kak Roni. Yang keduanya baru 4 orang. 4 orang. 2 orang. Kita tunggu ya kakak-kakak, 5 menit lagi ya kakak-kakak. Ya sambil kita menunggu teman-teman yang lain kakak-kakak, kita bacakan dulu. Ini yang pertama, soal pertama, bagaimana peserta didik menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya peserta menulis refleksi? Kak Usna menjawab setelah mengerjakan tugas dengan menelaah seberapa jauh saya menguasai jawaban yang saya buat. Kak Iwan menjawab setiap akhir sesi materi. Bahwasanya refleksi dalam setiap modul membantu saya mengevaluasi diri dan menambah paham saya untuk menjadi pendidik inovatif dan kreatif. Kak Rahmat, siswa
berekspresi, mengungkapkan kesan, pesan, kritik, aspirasi tanpa ada paksaan atau intimidasi. Ini Kak Rahmat lagi, refleksi dapat dilakukan di awal pembelajaran dengan tujuan mengetahui tingkat dan antusias siswa. Kak Roni Oktriadi, saya melakukan refleksi dengan cara menjawab pertanyaan pemantik yang sudah disediakan pada sesi terakhir setiap modul. Kak Rameldi menjawab cara menulis refleksi dengan melakukan evaluasi pemahaman dan pengalaman belajar yang telah dilalui. Boleh dong Kak Rahmat untuk penjelasannya yang lebih luas lagi Kak Rahmat mengenai bagaimana peserta menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya peserta menulis refleksi? Boleh Kak Rahmat open mic-nya Kak Rahmat? Halo Kak Rahmat. Lagi makan nih Kak Aris, gimana nih? Oh, oke. Siap. Makan siang dulu. Oke, siap Kak Rahmat. Kak Ikhwan, boleh dong Kak Ikhwan? Open mic-nya Kak Ikhwan. Halo Kak Ikhwan. Halo Kak Ikhwan. Oke, nampaknya Kak Ikhwan lagi Apa Karis? ini Kak Ikhwan muncul. Boleh dong Kak Ikhwan di slide yang pertama ini Kak Ikhwan menjawab akhir sesi materi bahwasanya refleksi dalam setiap modul membantu saya mengevaluasi dan menambah paham saya untuk menjadi pendidik kreatif. Boleh dong kawan penjelasannya sedikit kawan. Oh, dari sesi pertanyaan yang pertama mungkin dalam pengaitan modul yang selama kita pelajari dari PKG PJOKA sampai sekarang sudah berdampak positif dalam pembelajaran sehari-hari yang saya lakukan. Sehingga dalam pemberian refleksi saya ambil dari sesi akhir materi setiap pelajaran yang saya lakukan di sekolah, dan saya juga bisa lebih mengevaluasi diri saya sendiri dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi pada peserta didik, sehingga inovasi dan kreativitas itu saya utamakan untuk menunjang pembelajaran ke arah yang bermakna untuk peserta didik saya nanti. Sekian Kak Aris. Oke, terima kasih. Berarti setelah kita melakukan pembelajaran, kita merefleksikan ya kawan. Ya betul Kak Aris. Boleh Kak Usna. Ini Kak Usna menjawab setelah mengerjakan tugas. Open mic Kak Usna. Ya Kak Aris. Oke Kak Usna. Ya. Terima kasih Kak Aris. Di sini saya menjawabkan setelah mengerjakan tugas. Jadi materi yang telah kita pelajari ini, saya pada saat melakukan tugas itu, saya gimana ya? Mampu nggak saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Jadi kalau masih ada dari pertanyaan yang belum saya kuasai, belum bisa saya menjawab pertanyaan tersebut, berarti saya belum mampu menguasai materi tersebut. Dan karena saya belum mampu untuk menguasai tersebut, otomatis saya belum juga bisa mengembangkannya di pembelajaran. Begitu. Oh, oke. Berarti Kak Usna merefleksinya melihat bagaimana ininya Kak Usna ya. Apa namanya? Kemampuan. Apakah sudah bisa atau belum? Gitu. Cara merefleksi Kak Usna. Lanjut, ini ada Kak Roni. Boleh dong Kak Roni, open mic-nya Kak Roni untuk menjelaskan sedikit mengenai yang soal nomor 1 ini Kak Roni.
Ya, Pak Aris, eh, dari pertanyaan nomor 1 ini refleksi yang diambil tekan dari akhir sesi kegiatan itu kan ada pertanyaan-pertanyaan, dari sanalah bisa refleksinya Pak Aris. Oh, berarti sama ya, kayak Kak Iwan ya, Kak Roni. Nah, ya. Dalam suatu pembelajaran, setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini atau hari yang lalu, berarti Kak Roni merefleksi bagaimana kita mengajar, bagaimana peserta didik menilai kita. Jadi intinya di setiap pembelajaran itu kakak-kakak, kita juga merefleksi diri kita, dan jangan lupa menanyakan ke anak-anak kita atau anak murid kita, peserta didik kita, bagaimana Bapak hari ini? Terlalu cepatkah Bapak untuk menerangkan atau membicarakan materinya? Apakah sudah pas untuk anak-anak? Itu perlu juga kita tanyakan ke anak-anak, kakak-kakak. Kadang mungkin peserta didik kita ini berbeda-beda dalam menangkap cara kita berbicara, apakah sudah jelas ataukah semakin cepat atau terlalu cepat kita menerangkan. Kita harus bertanya. Kalau emang dia jawab, iya Pak, Bapak kayaknya terlalu cepat dalam berbicara sehingga kita tidak bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini, katanya kan. Jadi itu bisa juga kita merefleksikan diri kita, oh untuk kedepannya kita harus sedikit pelan di kelas 4 ini untuk pembelajarannya. Begitulah kakak-kakak, kira-kira kalau sudah kita melakukan refleksi diri setelah pembelajaran. Kita lanjut ke slide 2 ya kakak-kakak. Di sini masih Kak Usna, Kak Ikhwan, Kak Rahmat, Kak Roni. Kak Rahmat lagi makan ini. Boleh Kak Iwan, sedikit lagi Kak Iwan, di nomor 2 Kak Iwan. Boleh open mic-nya Kak Iwan? Oke Karis, bentar Karis. Saya lihat slide-nya dulu ya. Kak Iwan menjawab, menambah pengetahuan dan menemukan hal yang positif. Sebentar Karis. Oke, siap. Bagaimana perasaan yang terjadi dalam penulisan refleksi yang saya rasakan selama melaksanakan kegiatan PKG PJOK ini menambah pengetahuan saya dan memberikan hal-hal yang positif Karis, sehingga untuk kedepannya saya lebih mengutamakan proses pembelajaran yang mengutamakan refleksi dan umpan balik untuk kemajuan pendidikan di sekolah saya Karis, sehingga nanti anak-anak bisa menyampaikan apa yang keluh kesah yang hanya Karis untuk kedepannya. Terima kasih Karis. Oke, terima kasih Kewan. Kita lanjut. Ini masih orang yang sama. Boleh pertanyaan nomor 3-nya Kak Rahmat? Udah siap makan Kak Rahmat? Halo? Masih kedengaran Kak suara saya Kak? Kakak-kakak semua? Jaringan. Karis masih makan nih Karis. Oke, mohon Kak Usna
kasih penjelasan sedikit Kak Husna mengenai slide yang nomor 3 ini Kak Husna. Download ya. Bisa Kak Husna? Ya. Yang hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Tadi saya jawab apa ya? Kak Husna menjawab ini, saya bantu ya Kak Husna. Ya. Kak Husna menjawab banyak ilmu baru yang saya dapatkan, tantangannya alat yang saya miliki masih terbatas, kata Kak Husna di sini. Sedikit Kak Husna penjelasannya. Ya, di sini saya banyak sekali ilmu-ilmu yang belum saya kuasai. Contohnya sepertinya kayak yang kemarin kita membahas tentang denyut jantung bahasanya. Nadi, banyak sekali lah yang ilmu di PJOK ini yang belum saya ketahui. Itu. Dan tantangannya yaitu saya masih hanya menggunakan HP, mulai dari membuat tugas-tugas masih pakai HP. Itulah yang menjadi tantangan sama saya. Oke Kak Husna, nggak apa-apa Kak Husna. Yang penting intinya kemauan dulu Kak Husna. Ya, Kalau ada kemauan, pasti insya Allah adalah jalannya itu Kak Husna. Ya. Adapun kita seperti laptop atau HP yang bagus, tapi kitanya yang tidak mau belajar atau tidak mau untuk belajar bersama-sama yang seperti kita masuk ke PKG inilah Kak Husna, tetap nol juga Kak Husna hasilnya. Sejujurnya kemarin itu kan waktu ada panggilan PKG ini, saya bingung. Ini kok PKG PJOK ya. Saya sendiri kan basicnya bukan PJOK, tapi akhirnya saya tanyakan apakah di sini PJOK semua. Di grup kan saya tanya itu. Karena inginnya mendapatkan ilmu baru, biarlah saya ikut aja lah, kata saya kan. Saya coba, alhamdulillah banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan di sini. Iya, nggak apa-apa. Saya pun kayak gitu Kak Husna. Pertama itu ini ada guru PAUD Asmaul Husna. Ya. Nanya, cuman itulah biar aja tanya ke admin. Iya bang, itu ada guru PAUD 1 bang. Oh nggak apa-apa kan, bilang ke si Fajri kan admin kita. Yang penting kita intinya di sini emang belajar Kak Husna. Saya pun di sini belajar juga dengan kakak-kakak atau senior-senior yang lain, bagaimana cara mengajar kita, cara kita menyampaikan kata-kata. Pasti senior-senior kita pasti sudah tahulah hal-hal seperti itu Kak Husna. Ya. Oke, terima kasih Kak Husna. Ya, sama-sama. Lanjut kita ke slide nomor 4. Bagaimana peserta menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Di sini hanya 2 orang yang menjawab kakak-kakak. Boleh Kak Roni? Open mic-nya sedikit Kak Roni. Karena Kak Rahmat belum siap makan Kak Roni. Nanti slide-slide berikutnya Kak Rahmat kita kasih lagi. Ya Kak Aris. Boleh open mic-nya Kak Roni? Yang pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ya? Iya. Bagaimana peserta menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Bagi saya pribadi selama ini saya tidak menggunakan rubrik Pak Aris. Tanpa menggunakan rubrik. Jadi kalau refleksinya itu secara langsung aja Pak Aris. Oh, secara langsung ya Kak Roni. Oh,
ya, yang nggak apa-apa. Yang penting intinya kita melaksanakan refleksinya Kak Runi, kakak-kakak semuanya, sehingga kita tahu di mana kekurangan kita dalam kita mengajar peserta didik kita, kakak-kakak semua. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana seharusnya peserta bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang peserta butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri peserta? Di sini Kak Roni, Kak Rahmat menjawab kepuasan karena mendapatkan sistem belajar yang sesuai diminati. Menggunakan dua cara itu, satu level. Boleh dong Kak Rahmat, open mic-nya Kak Rahmat. Boleh Kak Rahmat? Kak Rahmat menjawab kepuasan karena bisa mendapatkan sistem belajar yang sesuai diminati oleh siswa. Kak Roni menjawab juga di sini seharusnya menggunakan dua cara, yaitu yang pertama level of reflect digunakan tion dan garing tangga refleksi. 2. Topi berpikir, saya harus memahami lagi langkah-langkah dalam menulis refleksi. Gimana Kak Rahmat? Nampaknya Kak Rahmat belum siap ya. Ya, kita lanjut aja ya kakak-kakak ke slide nomor 6. Di slide nomor 6, apa yang bisa peserta lakukan untuk memastikan peserta menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu peserta? Kak Rahmat menjawab mampu merefleksikan praktik mengajar kita sendiri. Kak Rahmat lagi untuk membantu peserta kita bisa meminta umpan balik dari siswa. Kak Usna menjawab dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dan rekan sejawat, peserta didik dan rekan. Boleh Kak Usna open mic-nya Kak Usna? Di slide nomor 6 ini Kak Usna. Ya. Ya, kedengaran Kak Aris? Kedengaran. Oke, siap kedengaran Kak Usna. Kayaknya sinyal di sini agak susah, nggak kayak di sekolah. Ini Sama. di rumah. Oh, di rumah. Di mana rumah Kak Usna? Di kampung dalam, di kampung mana? Pane. Sama kayak Kak Iwan. Kak Iwan di kampung dalam juga ya. Ya. Ya nggak apa-apa Kak Usna. Lanjut Kak Usna. Tadi menjawab dengan mengajukan pertanyaan. Seringnya kan di akhir pembelajaran kita sering bertanya ke anak, ya seperti yang tadi, senang nggak belajar hari ini, senang nggak gitu, kegiatannya lesu enggak? Biasanya kan sama anak-anak kan kita lebih sering bahasa yang lebih mudah mengerti dengan anak-anak ya. Yang mudah dimengerti. Ya. Itu pun kegiatan tersebut juga terpancar dari wajah anak-anak. Kadang dia, Bu, besok awak main itu lihat Bu, nah gitu. Oke. Kita juga sering bertanya ke rekan, ke teman-teman, pembelajaran itu apa yang kita lakukan itu sepakat enggak, baik enggak gitu. Sering kan di akhir biasanya kan ada
rapat intern gitu, rapat di di sekolah. Di sekolahnya sama rekan-rekan sejawat ya Kakak Usna. Ya, di situ Iya. kita minta kembali. Iya. Ya, berarti di akhir sesi pembelajaran kita ya saya pun sering juga seperti itu Kosna. Bagaimana kita menanyakan apakah anak-anak sudah mengerti, apakah anak-anak sudah senang hari ini, Ya. seperti itulah kira-kira. Setelah itu bisa juga dengan teman sejawat itu di saat-saat kombel itu bisa juga kita bertukar pikiran dalam apa namanya itu ya, merefleksi diri seperti anak ini banyak masalahnya, bagaimana kiat-kiatnya untuk dia bisa berubahlah pemikirannya atau perilakunya. Itu bisa juga kita lakukan atau laksanakan di teman sejawat ya kakak-kakak. Lanjut ke slide nomor 7 yang terakhir. 6 ya? 6. Ya, 6. Maaf. Karamat, boleh dong Karamat? Ya Kak Aris, terima kasih. Mohon maaf tadi lagi sarapan, lagi makan siang. Nggak apa-apa Karamat, biasa. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan ini, apa yang bisa peserta lakukan untuk memastikan peserta menjadi guru PJOK yang reflektif. Di sini saya berkesimpulan seperti ini. Tentunya secara pribadi kita harus bisa terlebih dulu merefleksikan praktik mengajar kita kepada siswa itu apakah berjalan dengan baik sesuai dengan metode pembelajaran atau belum gitu kan. Kemudian untuk siapa yang bisa membantu peserta tentu kita harus memberikan semacam umpan balik. Mungkin nanti setelah selesai pembelajaran kita minta semacam pertanyaan kepada siswa, apakah itu berupa kesimpulan atau materi yang kita ajar itu apakah sejauh mana yang mereka dapatkan. Mungkin itu Kak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dia bisa mengerti ya Kak Rahmat, apakah dia sudah mengerti dalam kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran hari ini, sama seperti yang saya katakan tadi, diibaratkan kita harus mengevaluasi diri kita sendiri sebelum kita mengevaluasi murid-murid kita. Baiklah kakak-kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Sini tadi. Jadi mari kita berbagi refleksi. Yang pertama, kakak-kakak pada di akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak yang pertama bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ini akhir seksi kita ya kakak-kakak. Berikutnya ini slide yang terakhir. Slide terima kasih. Jadi kakak-kakak semua, terima kasih pada sesi hari ini. Alhamdulillah kita melaksanakannya dengan lancar dari awal sesi sampai akhir jam seksi 1 JP ini kakak-kakak. Untuk mengingatkan kembali kakak-kakak, untuk tugas kakak-kakak, boleh kakak-kakak buat lagi kakak-kakak di LMS-nya masing-masing. Sehingga nanti di LMS-nya itu tidak muncul tanda-tanda merah. Berarti kalau tanda merah itu kakak-kakak agak sedikit telat dalam mengirim tugasnya ya kakak-kakak. Oke, saya stop. Boleh Kak Rahmat untuk memimpin fotonya? Kak Rahmat ini spesialis berfoto ini kayaknya. Ya kita lempar dulu lah Kak Aris ke forum nih. Gimana nih cara gaya fotonya yang bagus? Gaya fotonya Kak Wid, bagaimana Kak Wid gaya fotonya? Kak Roni, kita kasih apa gaya bagusnya itu?
Kalau kayak Kak Wit, gaya Wit. senyum aja selalu Kak Aris. Gaya Gaya senyum. gaya senyum aja Senyum itu kita. ibadah ya Kak Wit. Iya. Selesai tidak selesai tugas yang penting senyum gitu. Tampil di depan Kak Haris. Ya betul nggak Bu Usna ya? Betul. Iya. Nah, Pak Rahmat. Kak Ramel nih gimana nih? Tugasnya Kak Ramel kayak Kak Wit. Foto senyum nampak gigi, jujur nggak pede. Ah. Dan tubuh gigi ini Nggak apa-apa itu tambah cantik itu. Itu penanda Kausna. Jadi nanti tersesat dimanapun Kausna bisa lah kita itu tandanya itu. Boleh? Nggak apa-apa Kak Rahmat. gimana? Kalau kayak mana gayanya Bapak Ibu? Kayak senyum kata Kak Wit. Mana dia ini Kak Iwan? Kak Iwan mana ini kita mau berfoto? Kak Iwan, Kak Sep mana nih? Iya, Kak Iwan kemana nih? Oke, yang ada aja Kak Rahmat. Tuh Kak Iwan. Kak Iwan. Halo Kak Iwan. Kak Iwan, caranya. Ketua Kak Iwan. Iya. Gimana fotonya Ketua? Kayak fotonya gimana Kak Iwan? Ketua baru jago lalo baru. Oke, langsung aja kita kayak seperti ini kata Kak Rahmat. Oke. Oke. Sama ya. Hitungan Siapa? ketiga ya. 1, 2, 3. Kak Iwan, ada lagi yang kira kayaknya. Fotonya Kak Iwan. Seperti apa Kak Iwan? Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi Kak Rahmat. Sekali lagi kayak Kak Rahmat. Oke. Kayaknya yang kayak tadi lagi ya. Oke, siap. Hitungan ketiga kembali. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak sudah menyelesaikan tata maya kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tentunya Haris banyak kesalahan kakak-kakak karena Haris banyak ngomong, bicara dari awal sampai akhir. Kesempurnaan hanya milik Allah kakak-kakak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.